Ka'bah ketika itu adalah 2 rakaat terakhir dalam sholat zuhur. 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, kemudian dia 2 rakaat terakhir terus berputar ke Ka'batul Mukarramah, Ka'batul Musyarrafah. Dan dari situlah ketika berputar, kalau di dalam mazhab Syafi'i kita bergerak 3 kali batal, di mazhab yang lain tak batal berkali-kali. Kenapa? Dia ambil kejadian ketika Nabi Muhammad berputar. Namun di dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan ketika Nabi Muhammad berputar pun tak bergerak sampai 3 kali. Bila kita tahu faedah perbezaan pendapat ini? Ketika kita haji nanti. Ketika kita haji, kalau kita sholat bukan dari golongan jamaah kita, maksudnya bukan dari rombongan kita yang berangkat satu negara yang dah jelas Syafi'i. Kalau dia tengok tengah sholat garuk kanan, garuk kiri, garuk kanan, garuk kiri, kalau kita tengok dia, kita yang salah. Berarti kita tak fokus. Dan kalau kita belum sholat, kemudian nampak tadi, dan kita tak kenal, mungkin orang lain anggap jadi ikut mazhab lain. Jadi kita bersih ketika menghadap Ka'bah. Tapi kalau itu jamaah kita boleh tegur nanti. Kalau kita tegur dia susah, cari mutawifnya atau ustadznya untuk tegur gerakan-gerakan sholat tadi. Tapi ada mazhab yang lain yang sebagai kita mengenalnya hanya karena ilmu, karena sekarang kita belajar. Mazhab yang membolehkan bergerak banyak itu dalil dia ketika Nabi Muhammad SAW berpusing daripada Baitul Maqdis ke Ka'batul Musyarrafah, dan terjadi pada bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab. Itu yang Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa kepada Allah. Itu mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa jangan putus asa. Kalau Nabi Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah 16 bulan, dalam riwayat lain 17 bulan baru Allah kabulkan. Macam mana kita baru berdoa 15 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian kalau Allah tak kabulkan dah marah. Apa benda Allah ni aku minta Ferrari tak dapat-dapat? Apa benda aku nak minta ini tak dapat-dapat? Dia minta perkara-perkara tapi Allah tak kabulkan, tapi dia marah. Ini pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nak pindah ke kiblat. Kenapa? Karena nak ikut datuknya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu ke arah Ka'bah. Kepingin Nabi Muhammad SAW nak pindah ke situ. Selalu berdoa. Sebab itu ayat sebelumnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata-kata qad berarti dah berkali-kali dia lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan nara, bukan ra'aina, berarti Allah selalu melihat. Qad nara taqalluba wajhika, kami dah selalu melihat engkau ketika membolak-balikkan di dalam sujudmu wahai Nabi Muhammad SAW. 16 bulan setiap sholat di dalam sujud selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta. Selepas 16 bulan, 17 bulan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 bulan itu berapa tahun? Berapa? 1 tahun setengah. Kalau 17 bulan 1 tahun 5 bulan. Nah berarti 16 1 tahun setengah atau 1 tahun 5 bulan. Itu di doanya Nabi Muhammad SAW dikabulkan dan diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Ayatnya akan menggembirakan Nabi Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram fatnara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kenapa ada kata-kata tardaha? Itu mengajarkan kepada kita setiap kita berdoa, kita pasrah dan terus berdoa, nanti Allah akan berikan kepada kita sampai kita puas hati. Sebab kata-kata ridha itu yang paling tinggi. Sebab itu Nabi Muhammad mengajarkan Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Dapat ridha baru minta syurga. Sebab kalau kita minta syurga kita tak puas hati, nanti confused dekat syurga. Mana ayahku, mana ibu aku, mana saudaraku, mana adik aku, dia cari, takut. Tapi ketika minta Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah, ridhamu dulu ya Allah. Ketika Allah dah ridha kepada kita, kita puas hati, masuk syurga itu dengan tenang. Begitu juga ketika Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad SAW. Nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Yang engkau puas hati wahai Nabi Muhammad SAW, yang engkau nak dari awal engkau nak, aku akan kabulkan.
Sebab itu doa ini kadang-kadang perkara yang mustahil Allah boleh buat. Mustahil bagi kita, tapi tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak baca, ada banyak buku-buku yang keajaiban tentang doa. Kadang-kadang manusia zaman sekarang ni nak bentuk nyata dulu baru dia percaya. Padahal di Al-Quran Allah dah sebut, Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku. Tak ada zaman sekarang manusia yang letak dekat rumah dia, dekat gate dia, wahai orang miskin, datang ke rumahku, minta aku duit seberapa pun aku akan bagi. Ada kata? Yang paling kaya pun tak buat macam tu. Yang ada dia tutup, bagi gap, hati-hati. Kalau ada orang miskin, jangan. Kalau perlu kadang-kadang ditulis biasanya zakatnya dah kita salurkan dekat tempat lain. Bulan Ramadan ini zakat dah kita bagi, jangan ada yang ketuk pintu rumah. Ada kata? Ramai orang macam tu. Tapi kalau dah dibuat macam tu, nanti hari raya, lepas hari raya, Ustaz kenapa saya punya perniagaan bankrupt? Ustaz kenapa kita punya saham hancur? Sebab dia pasang tulis. Dia terang-terangan dia nak bakhil, dia terang-terangan dia nak kedekut. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ud'uni, Allah yang suruh minta kepadaku. Sebab itu Nabi Muhammad nyatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Kalau kita punya ilmu, kita kasih ilmu. Kalau Allah bagi dia harta, bagi harta. Kalau Allah bagi dia tenaga, bagi dia tenaga. Masing-masing ada bahagian masing-masingnya. Semakin banyak ilmunya, semakin dia bagi orang lain. Semakin dia kuat tenaganya, semakin dia gunakan untuk khidmat kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah buat maju perniagaannya. Jangan lupa semakin sering dia keluarkan hartanya, supaya semua itu menjadi kesuksesan kita, berjaya di dunia dan di akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sebelum Allah perintahkan, Allah dah sebut kata-kata tadi. "Fatnara taqalluba wajhika bis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Jadi kita minta, kemudian Allah bilang, "Iya, aku akan pindahkan ke kiblat yang kau akan puas hati dengan arah kiblatmu." Nabi Muhammad masih tak protes lagi, sebab dah ada jaminan dari Allah. Ketika Nabi Muhammad pasrah, padahal Allah dah perintahkan, "Oke, kami akan berikan kiblat yang kau puas, wahai Nabi Muhammad, yang kau dari dulu nak." Boleh saja Nabi Muhammad terus berpindah ke Ka'bah, tapi Nabi Muhammad tahu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah turunkan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Lepas Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, diberikan jaminan oleh Allah, sabar Nabi Muhammad, dah dapat jaminan, dah confirm akan makbul dan terjadi. Nabi Muhammad masih sabar, tak tergesa-gesa, terus tiba-tiba sholat balik, tak. Tapi tunggu Allah nyatakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan, kalau tak ada perintah tadi, nanti akan ada di umatnya Nabi Muhammad yang masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Karena itu khabar, maksudnya berita. Kalau dia mempelajari ilmu usul, akan ada yang namanya berita, maksud dia adalah perintah. Tapi ketika Nabi Muhammad sabar, dah pasti confirm akan ada, Nabi Muhammad tunggu perintah. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ketika ada perintah, Nabi Muhammad terus pindah ke arah Ka'bah. "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Perintahkan kepada seluruh umatnya, di mana sahaja kalian berada wahai umat Nabi Muhammad, sholat di mana saja selama kalian sholat itu di bumi. Sebab tak mungkin sholat dekat tempat lain. Sholat itu di bumi, fawallu wujuhakum syatrah, menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad gembira. Dan itu juga ajarkan kepada kita, berarti ketika kita minta doa kepada Allah, ada dua cara. Doa ketika kita sujud, atau ketika doa kita angkat kepada kita ke langit, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya, "Fatnara taqalluba wajhika fis sama." Ada lagi menyatakan, "Wa taqallubuka fis sajidin." Wahai Nabi Muhammad, aku tengok engkau doa tengok ke atas, satu tengok doa dalam sujud. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapatkan manfaat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun surat Wadduha, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda."
Dan yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad nanti disimpan. Boleh tanya, Bib? Boleh. Tadi berkenaan dengan ayat wali wajhaka syatrul masjidil haram kan? Apa hikmah Allah Ta'ala gunakan Masjidil Haram? Kenapa tak sebut Kaabah? Sebab masa tu belum dikenal lagi Masjidil Haram kan? Masa lagi Kaabah. Apa hikmah Allah Ta'ala menggunakan Masjidil Haram situ? Tak gunakan wali wajhaka syatrul Kaabah? Karena Allah, ini ada yang tanya kenapa disebut wali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Karena ketika itu mereka dah tahu ada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dan Ka'bah telah disebut oleh Allah di ayat yang lain. Bi Bakkatul Mukarramah. Makkah itu dulu sebut Bakkah. Di situ ada Ka'bah. Jadi ketika Ka'bah itu ada dari dulu, mereka akan buat masjid di situ. Dan masjid orang-orang di situ haram karena tak mungkin ada orang menumpahkan darah di situ. Sehingga orang-orang kawasan itu kenal namanya Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kenapa? Bukan ke arah Ka'bahnya, karena nanti akan susah kalau orang yang di ujung nak tentukan betul-betul ke arah Ka'bah. Sebab itu mazhab Syafi'i arahnya ke Masjidil Haram, dia dapat masuk ke Ka'bah. Ada mazhab yang menyatakan dia wajib ke arah Ainul Ka'bah. Dia akan berbeza pendapat antara Ainul Ka'bah atau Jihatul Ka'bah. Yang menyatakan Ainul Ka'bah, dia betul-betul kena wajib kotaknya Ka'bah itu tadi. Kalau tak mengarah ke kotak itu Ka'bah, maka tak sah sholat dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak, arahnya juga boleh. Jadi berbeda pendapat. Kenapa arahnya? Karena Allah menyatakan Masjidil Haram. Jadi selama itu Masjidil Haram, kita ke arah Masjidil Haram berarti masuk arah Ka'bah yang kotak tadi. Itu salah satu sebab Allah menyatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi di mana saja kalian berada, kalian wajib kembali kepada Masjidil Haram, kembali ke kiblat kalian Ka'batul Musyarrafah. Dan kemudian ketika terjadi perpindahan kiblat tadi, ada orang-orang yang meninggal. Jadi belum sempat sholat zuhur bersama Nabi Muhammad SAW, meninggal. Ketika meninggal, orang-orang Yahudi ini suka bisik. Oh, tengok orang-orang yang ikut Muhammad, mereka bilang Nabi Muhammad dah pindah kiblat, dia mati. Dia ikut siapa? Taklah ikut kita, tak ikut Nabi Muhammad. Bisik semuanya. Karena beberapa orang ada yang meninggal ketika itu. Dan sahabat Nabi Muhammad juga ada yang punya keistimewaan namanya sholal kiblatain. Ada sahabat yang pernah sholat dua kiblat. Itu punya keistimewaan sendiri. Tapi macam mana orang-orang yang meninggal sebelum sholat kembali ke Ka'bah ketika itu? Tengok macam mana bencinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebab Allah menyatakan walan tarda angal yahudu walan nasara. Kalau sekarang orang-orang Zionis dan orang-orang ekstremis di antara mereka yang paling memusuhi kita semua, karena mereka mengikut setan. Musuh kita setan dan pengikut-pengikut setan. Kalau dia ikut setan, berarti otomatis dia kaki, apa orang sini bilang, kaki tangan. Nah, kaki tangan setan. Dan kemudian ketika tersebar berita tersebut, sebahagian daripada keluarga sahabat tadi datang bersama kejumpa Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, macam mana? Ini orang-orang bising. Ada orang yang meninggal semalam, tadi pagi meninggal, zuhur tadi meninggal, kemudian semalam ada yang meninggal. Tiba-tiba Nabi Muhammad pindah kiblat. Berarti kita tidak dihitung. Ketika itu turun ayat Innallaha la yughayyiru man ahjara man ahsana amala. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah akan menyia-nyiakan kalian yang telah berbuat baik. Berbuat baik di sini maksudnya adalah orang-orang yang pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW di Baitul Maqdis sebelum Allah perintahkan ke Masjidil Haram. Ketika turun ayat tersebut, baru mereka tenang. Dan orang Yahudi senyap, tak dapat nak cakap apa-apa lagi. Sebab orang Yahudi tahu kalau Allah dah turunkan ayat Al-Quran, semua orang Muslim pasti ikut kepada Al-Quran. Berbeza zaman sekarang, Al-Quran cakap apa, Muslim cakap apa. Itu yang kita senang, dia boleh nak tukar balik, belok kanan, belok kiri, senang. Tapi orang dulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu, ketika turun ayat, selesai. Mereka tak sebarkan lagi gosip-gosip seperti itu. Sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua terjadi pada bulan Rajab, perpindahan kiblat. Mungkin yang pernah pergi haji, di situ ada yang namanya Masjid Kiblatain.
Ya, ada yang pernah pergi haji atau umrah, ada yang pernah sholat di masjid Qiblatan, masjid dua kiblat. Itu semua terjadi pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini punya keistimewaan yang luar biasa. Ada sejarah agama Islam di situ dan masih banyak lagi. Salah satunya saliannya Khalid bin Walid juga terjadi pada bulan Rajab ketika itu. Dan masih ada lagi banyak sejarah-sejarah yang tertulis pada bulan Rajab. Jadi tak ada yang namanya bulan Rajab itu tak ada keistimewaan. Bulan Rajab punya keistimewaan yang luar biasa. Karena bulan Rajab termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim. Ada 4 bulan haram dan itulah agama yang kuat, agama yang kokoh. Jadi tak ada satu orang pun yang akan menyatakan bulan Rajab itu tak ada keistimewaannya. Macam mana di Al-Qur'an Allah sebutkan minha arba'atun hurum, kemudian ada yang menyatakan bulan Rajab ini tak ada keistimewaan sama sekali, tak ada keistimewaan langsung. Nyata-nyata Allah sebutkan minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim. Allah nyatakan dan Allah larang, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan ini istimewa, sebab itu jangan kalian berbuat zalim. Bukan berarti dimaknai oke, jangan berbuat zalim pada bulan Rajab, nanti kita bawa bulan Sya'ban. Itu sama aja, sama seperti zaman jahiliyah. Bulan Rajab semua tahan perang, jumpa musuh, senyum, tengok kanan, tengok kiri, makan sama-sama dekat kedai. Akhir bulan Sya'ban semua dah muka pasang muka singa. Jangan seperti itu. Maksudnya ketika Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, kalau di bulan lain saja kalian jangan berbuat zalim, terlebih lagi di 4 bulan ini jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui keistimewaan bulan Rajab, kita sambung kembali tentang Yasin. Kita sampai tadi ya hasratan 'alal ibad. Kemudian kita ingatkan alam yarau kama ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Kita telah jelaskan berapa banyak orang-orang atau kaum-kaum yang telah Allah binasakan sebab mereka selalu menghinakan rasul mereka, selalu menghinakan utusan mereka. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan ingat ketika dijelaskan di sini Allah menyatakan bahwasanya nanti Allah akan bangkitkan ketika kalian telah meninggal dunia, ada masanya hari kebangkitan. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Kita juga telah jelaskan, boleh dibaca wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Muhdharun kita juga telah jelaskan apa yang dimaksud tentang muhdharun. Terutama ketika kita membaca surat Yasin, biasakan mulai daripada awal Yasin, Al-Fatihah dan Yasin. Baca surat Yasin, ingat oh Yasin itu maknanya apa, berhentinya di mana. Terus sehingga ketika kita membaca Al-Quran, termasuk orang yang faham Al-Quran, nanti Nabi Muhammad sebut ma'akiramil bararah, seperti kita nanti bersama para malaikat dan orang-orang yang baik, dapat pahalanya sebagaimana mereka. Karena kita mengaji Al-Quran, kita faham. Dan kemudian yang namanya Al-Quran, jangan sampai kita mengatakan kita tak paham sebab kita bukan orang Arab. Tak. Dan jangan pernah menyangka orang-orang yang di Arab, yang masih seumuran budak-budak lagi, waktu mereka mengaji Al-Quran, mereka paham Al-Quran. Tak. Sebab Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, ucapan yang berat, tapi Allah ringankan untuk membacanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah ringankan Al-Quran ini untuk dibaca, tapi untuk difahami dia tsaqil, dia perlukan masa. Jadi senang orang boleh nak baca. Mungkin di Arab dia boleh baca. Coba cek kalau pergi ke Arab, tengok budak-budak kecil coba baca Al-Quran, baca apa maknanya. Sebagian daripada mereka tak tahu, padahal bahasa mereka sendiri. Itu indahnya Al-Quran. Ketika Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, tapi senang di lisan kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih susah untuk berzikir, susah untuk membaca Al-Quran. Sebab itu Imam Ghazali mengajarkan kepada kita yang hadir kelas pagi mungkin dah tahu, setiap kita berkumur baca Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrillah. Ya Allah, bantulah lisanku ini untuk selalu dapat membaca kitab suci-Mu Al-Quran.
dan jadikan lisanku ini selalu banyak menzikir kepadamu, selalu mengingatmu ya Allah. Setiap kali kita bergumul, itu ajaran Imam Ghazali dan doanya juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai wa ayatul lahumul ardh, dan tanda-tanda bagi mereka tentang bumi yang mati, al-ardhul maitah. Di sini apa kaitannya antara wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdharun dengan wa ayatul lahumul ardhul maitah? Di sini kaitannya ketika Allah nanti akan bangkitkan manusia. Ayat ini dijelaskan di mana dibangkitkannya. Dari tempat kalian meninggal dunia. Kalian tinggal di mana? Di bumi. Ketika kalian tinggal di bumi, kalian gerak ataupun kalian diam, tempat kalian di bumi. Ketika Allah memberikan tanda-tanda, itu di bumi. Ketika Allah mengirimkan rasul-rasulnya Allah, itu di mana? Di bumi. Ketika Allah menurunkan malaikatnya Allah, itu ada di mana? Ada di bumi. Atau ada yang hadir majelis ini sekarang angkat tangan, Ustaz, rumah saya bukan ada dekat bumi. Ada. Kalau ada kita boleh merancong dekat sana. Nah, tengok kena bawa paspor ke, cek visa ke, macam-macam. Nah, itu Allah menyatakan wa ayatul lahumul ardh al-maitah ahyainaha. Di sini Imam Fakhrul Razi menyatakan, kalau ayat ini dijadikan dalil untuk membantah orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Ketika Allah menyatakan wa ayatul lahumul ardhul maitah ahyainaha, dah cukup. Kenapa Allah masih sebutkan lagi wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun? Sepatutnya untuk membantah orang-orang yang tak percaya akan hari kebangkitan, cukup Allah sebut wa ayatul lahumul ardhul maitah. Tanda-tanda bagi mereka adalah bumi yang gersang, bumi yang mati, ahyainaha, kami akan hidupkan kembali. Selesai. Maknanya, kalau Allah dapat hidupkan bumi yang dah mati, gersang, Allah hidupkan ahyainaha dengan air hujan, yang mana itu makhluk tak bernyawa Allah boleh hidupkan. Macam mana Allah tak boleh hidupkan makhluk yang tadinya bernyawa, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bangkitkan kembali. Tapi kenapa kena ada sambungannya lagi? Kenapa Allah sebut wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun? Di sini Imam Fakhrul Razi menyatakan Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan sesuatu, dia pasti akan sempurna. Dan Allah ketika menjelaskan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW pasti akan sempurna. Tadi contohnya kita telah jelaskan, wa nara taqalluba wajhika fis sama. Allah berikan kepada Nabi Muhammad penjelasan yang sangat detail. Jadi doamu wahai Nabi Muhammad, aku dah dengar. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, kami akan pindahkan kiblat yang engkau nak. Kita dengar doamu, kita tahu apa maksudmu, kita tahu apa permintaanmu, lengkap. Baru Allah perintahkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Allah perintahkan untuk mengarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Begitu juga ketika Allah menjelaskan wa ayatul lahumul ardhul maitah ahyainaha. Allah bukan hanya cukup membantah orang-orang yang tak percaya akan adanya hari kebangkitan, tapi Allah sempurnakan lagi. Ketika Allah hidupkan bumi yang mati tadi, Allah turunkan air hujan, dia akan hidup. Ketika dia hidup, Allah akan sambungkan kembali wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ketika hidup, Allah akan keluarkan biji-bijian yang dari situ kalian akan makan. Jadi sempurna. Ketika Allah hidupkan, Allah juga siapkan. Jadi Allah hidupkan, Allah juga berikan fasiliti untuk kalian semuanya. Sama seperti ketika Allah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah ketika menyebutkan, kita telah jelaskan pada hadis yang keempat, bulan lepas kalau tak silap. Allah tutup ayatnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah berikan fase-fase penciptaan itu macam mana. Mulai daripada air mani, kemudian berubah segumpal daging, berubah segumpal darah. Allah bungkus darah tadi dengan tulang, dan Allah ciptakan lagi barang-barang yang lain. Kemudian Allah tutup fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap membuat pasti perfect. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika Allah menyatakan seperti itu, Allah sebut di sini wa ayatul lahumul ardhul maitah.
Allah bukan hanya nak bantah, tapi Allah bantah tapi dengan perfect, lengkap. Macam mana Allah ciptakan bumi ini hidup dengan hujan, tumbuh biji-bijian yang kalian akan makan. Macam tu pula ketika aku ciptakan kalian. Engkau dulu tak ada, aku ciptakan sedikit demi sedikit mati, tapi Allah hidupkan di dalam perut ibu, bagi air, bagi makanan. Mungkin kalau kita sekarang nak tanya, dulu dalam perut ibu makan apa? Ada yang boleh jawab? Makan KFC ke, McD ke, atau mungkin makan ikan, atau mungkin makanan-makanan yang ada dekat majlis-majlis ni? Kan tak tahu. Tapi macam mana kita boleh hidup? Karena Allah sebut ahyainaha. Sebagai contoh, kita dari tanah. Ketika Allah sebut ahyainaha al-ardul maitah, sama seperti khalqul mayyit. Allah ciptakan dari yang mati tadi. Allah ciptakan hidup sedikit demi sedikit, berkembang sampai 9 bulan 10 hari keluar. Ketika keluar, baik, berupa seorang makhluk yang Allah telah tiup ruh di situnya. Manafakhtu fihi min ruhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pasti dia akan cari susu ibunya. Ketika dia keluar apa yang dia cari? Dokter itu dia akan serahkan kepada siapa? Ke ibu ke tempat fotografer, foto-foto. Atau tak selfie zaman sekarang, baru baby keluar dia selfie. Kan dia akan cari mana ibunya, dia akan cek bagi dekat air susu ibunya. Kan dia bagi dekat ibunya. Sama seperti Allah menciptakan wa akhrajna minha habban. Allah tumbuhkan biji-bijian, faminhu ya'kulun, dari situ kalian akan makan, sama seperti bayi tadi. Allah tumbuhkan dia. Dan kalau Allah boleh tumbuhkan bumi yang tadinya mati, dan Allah juga ciptakan manusia yang tadinya tak ada kemudian menjadi ada, dan bukan hanya timbulkan, bukan Allah hanya ciptakan, tapi Allah sempurnakan. Macam mana ketika Allah matikan, Allah tak mampu kan lagi buat balik. Kalau zaman sekarang kan senang, orang boleh ciptakan sesuatu, kemudian dihancurkan, dia boleh kita buat lagi? Boleh. Itu contoh yang paling simpel. Contohnya kita masak telur, kita buat telur, oh sedap. Kita nak buat lagi, boleh kita boleh? Boleh. Boleh kan? Takkan telur itu marah, dah buat aku satu, nak buat lagi. Kan tak? Kita boleh buat telur sedap, lepas itu boleh buat telur sedap lagi yang lain. Kalau kita punya kemampuan seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah yang berikan kita kemampuan tak mampu untuk hidupkan kita lagi? Sebab itu Allah menyatakan di sini, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kemudian Allah sambung lagi, Allah masih sempurnakan lagi, wa ja'alna fiha jannatin, dan Allah jadikan fiha, kembali kemana? Kal ardul maitah, yang tadinya bumi itu mati, selepas Allah hidupkan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, dan Allah berikan kebun-kebun lagi, sama seperti manusia. Allah kembangkan mulai dari umur 1 tahun, 2 tahun, mulai beranjak, berjalan, mulai belajar, bercakap, mulai dari ABCD sampai dia bisa maki, atau mungkin mulai dari ABCD sampai dia bisa mengaji. Nak pilih yang mana? ABCD kemudian sampai dia bisa memaki, atau ABCD sampai dia bisa mengaji? Confused, tak ada yang boleh jawab. Oke lah, mana-mana silakan pilih. Tapi kalau saya pilih ABCD sampai dia bisa mengaji. Sebab itu yang nanti akan mendapat hujjah daripada Allah ketika soal kita, anak-anak kita. Apa yang pertama kali lafaz yang akan dikeluarkan oleh anak kita? Karena Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang keluar dari lisan yang telah Allah ciptakan, pasti akan ada raqib dan atid yang mencatat semua amal kita. Wa ja'alna fiha jannatin, Allah ciptakan kebun-kebun, min nakhilin wa anabin, dari pokok kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami akan berikan atau keluar air mata itu berpancut ya, keluar. Nah itu apa bahasanya? Berpancut, keluar pancutan air. Wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamari. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa ketika Allah sebut wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, ketika Allah menceritakan kepada kita Allah keluarkan biji-bijian, kemudian Allah menyatakan faminhu ya'kulun,
Tapi ketika Allah menjelaskan kepada kita, Allah ciptakan kebun-kebun dari pokok kurma dan anggur, Allah masih berikan jarak di situ. Apa jaraknya? Wa fajjarna fiha minal uyun. Allah pancutkan mata air. Selepas itu baru Allah perintahkan liya'kulu min thamari. Kenapa yang pertama Allah tiba-tiba perintahkan faminhu ya'kulun, terus Allah sebut, dan yang kedua tak, masih ada lagi proses dia. Di sini kita telah jelaskan waktu itu ketika Allah menyatakan wa akhrajna min habban faminhu ya'kulun, biji-bijian itu dia akan tumbuh dari airnya Allah Subhanahu wa taala, dari air hujan. Kenapa? Sebab itu akan menjadi makanan yang dasar. Kalau Allah sebutkan lagi di sini waja'alna fiha jannatin, Allah siapkan kebun-kebun, karena ada beberapa negara yang dia tak ada sungai langsung. Jadi di negara tadi tak akan mungkin muncul yang namanya sungai yang dapat tumbuh kebun-kebun tadi. Kalau Allah jadikan biji-bijian tadi dari air sungai, maka confirm tempat tadi pasti akan mati kelaparan. Sebab itu Allah menyatakan yang namanya biji-bijian Allah hidupkan dan Allah keluarkan selepas Allah menyatakan ahyainaha. Ahyainaha itu tafsirnya adalah kami hidupkan dengan air hujan. Anzalnaha minas sama'i ma'an. Kami turunkan daripada langit air. Karena beberapa negara dia tak ada sungai langsung. Macam mana nak tumbuh kebun-kebun? Kalau kita hidup di padang pasir, macam mana kita nak makan? Macam mana kita nak bercocok tanam? Kita tunggu air hujan. Ketika air hujan itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji di dalam Al-Qur'an, ahyainaha, hidup dulu pertama. Selepas hidup baru Allah nyatakan akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Jadi Allah Maha Adil. Bukan Allah hanya bagi hujan dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Asia, dekat tempat mana-mana sahaja Allah akan ciptakan air hujan untuk apa? Untuk hab, untuk biji itu agar mereka makan. Faminhu ya'kulun. Tapi ketika Allah menjelaskan di sini, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin, itu membuktikan kata Imam Fakhrul Razi, yang namanya kebun itu pasti akan ada sungainya. Dia akan muncul kebun, pasti akan ada sungai atau air yang akan mengalir. Karena tak mungkin kebun itu akan tumbuh hanya dengan menunggu air hujannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak buat kebun, kita nak suburkan kebun tersebut, susah nak tunggu airnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab airnya Allah turunkan yang disebutkan di dalam surat Yasin untuk menumbuhkan beras atau gandum atau makanan-makanan yang utama yang berasal daripada biji-bijian. Dan kemudian ketika Allah menyatakan wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, Allah juga sebut pokok kurma dan buah anggur. Kenapa Allah sebut pokok kurma dan buah anggur? Karena pokok kurma dan buah anggur ini dia qut wa fakihah, kata Imam Fakhrul Razi. Dia ini termasuk makanan dan buah-buahan. Jadi ketika perut kita lapar, kita tak dapat beras, tak dapat gandum, yang ada hanya kurma dan anggur, maka itu bisa jadi makanan kita. Kurma itu bisa buat pengenyang kita. Sebab itu dulu Imam Nawawi atau beberapa ulama, kalau tak silap Imam Nawawi, setiap dia belajar dia tak makan, tapi dia makan kurma, kenyang. Tapi zaman sekarang orang makan kurma nanti tunggu bulan Ramadan baru dia makan kurma. Kalau tak bulan Ramadan tak makan kurma. Jadi bulan Ramadan itu bulannya kurma. Nanti kalau tiba-tiba tuh kurma tak muncul pada bulan Ramadan, macam mana? Nak berbuka puasa dengan nasi, tiba-tiba dengan nasi. Tapi Allah menyatakan di sini, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Begitu juga dengan buah anggur. Anggur itu juga bisa menjadi makanan. Jika kita lapar bisa jadi makan. Anggur dengan kurma. Kemudian wa fajjarna fiha minal uyun. Ketika Allah menyatakan jannat, ada kebun-kebun di situ, dan Allah sebut wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancurkan mata air yang keluar dari bumi ini untuk mengairi kebun-kebun tadi. Dan kemudian menjadi pertanyaan lagi, kenapa Allah sebut pokok kurma dan anggur? Kan Allah sudah sebut di ayat-ayat yang lainnya, Allah sebut wattini wa zaitun.
Kemudian wa fakihatun wa nakhlun wa rumman. Allah juga sebut talhin mandud. Allah sebut pisang, Allah sebut berbagai macam manggis. Bahasa Melayu sini manggis ya. Allah sebut juga manggis. Allah sebut buah-buah yang lain. Allah sebut buah tin. Allah juga sebut buah zaitun. Tapi kenapa di dalam surat Yasin Allah sebut min nakhilin wa a'nab, pokok kurma dan buah anggur? Karena di sini susunan ayat dia Allah menjelaskan kepada kita tentang sifatnya bumi. Allah menjelaskan kepada kita tentang sifat bumi. Kalau di dalam ayat yang lain di surat Al-An'am atau surat Al-Abasa, itu Allah menjelaskan tentang jenis. Ada beberapa jenis buah yang ada di dunia yang kalian boleh makan. Allah bercerita tentang jenis. Jadi ketika Allah bercerita tentang jenis, sudah termasuk perkara yang logik. Kalau kita bercerita tentang satu jenis, orang akan diam. Buat apa bercerita satu jenis? Sebab yang namanya jenis kena 1, 2, 3, 4. Sebab nak tunjuk kepada orang jenis yang satu, yang ini. Jadi ketika Allah bercerita tentang jenis, Allah sebut buah-buahan yang lain. Tapi ketika Allah bercerita tentang sifatnya bumi, Allah sebut pokok kurma dan anggur. Kenapa? Karena buah yang paling lezat dan yang paling banyak manfaatnya adalah kurma dan anggur. Itu sesuai dengan Al-Quran. Mungkin sebagian terkejut. Oh Ustaz, masih ada buah apel. Oh Ustaz, ada masih buah melon. Oh ada buah. Silakan kalau nak jadi dokter tak jadi masalah. Atau ahli gizi. Ya kan sekarang ada orang jurusan kuliah ahli gizi. Tapi ketika Allah menyebutkan sifatnya bumi yang tadinya mati kemudian Allah hidupkan kembali, berarti ketika hidup itu Allah berikan zat-zat yang mati itu jadi hidup. Maka dari sifat itu, zat yang paling bermanfaat dan paling mulia di dalam buah adalah kurma dan anggur. Karena Allah menjelaskan kepada kita, wa ayatul lahumul ardul maitah hayainaha. Kalau makanan dah jelas, sebab Allah menyatakan habban faminhu ya'kulun. Kalian pasti akan makan sesuatu dari biji-bijian. Atau mungkin ada yang pernah dengar ada orang makan batu di dunia ini? Ada? Tak ada? Atau ada orang makan paku? Ada? Ada, itu saja buat makan paku. Kan kalau tiap hari makan paku saja nak buat, ada yang video makan paku lah, ada makan ini sekejap je nak show off. Tapi hari-hari, pagi, tengah hari, malam, ada ke tak makan paku? Kalau dia makan paku, anak dia jadi Iron Man nanti, di besi. Atau tak movie apa yang keluar jadi besi itu semua. Tapi tak, Allah menyatakan wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dari biji-bijian itu kalian akan makan. Jadi tak jadi masalah kalian makan dari biji. Allah tenang dah. Tapi Allah sebutkan lagi ada buah yang bermanfaat. Buah itu paling lezat dan buah itu paling bermanfaat di dunia. Apa? Kurma dengan anggur. Karena Allah sekarang bercerita tentang sifat. Ketika Allah bercerita tentang sifat, berarti asalnya bumi ini punya sifat yang baik, yang dapat hidup ketika Allah berikan kehidupan pertama kali adalah pokok kurma dan anggur. Dan pokok kurma dan anggur itu dia akan hidup di air yang selalu mengalir atau sungai. Boleh dicoba juga mungkin di Asia kan di beberapa tempat kurma tak boleh hidup kecuali di negara Arab karena panas. Coba ikuti Al-Quran. Mungkin perlu dibuat riset lagi. Karena Allah menyatakan di sini, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Cari mana sumber mata air tuh yang berpancutan keluar airnya tadi, coba tanam pokok kurma dengan anggur. Kalau anggur dah confirm sudah banyak di sini. Tapi kurma sebahagian mungkin dah buat, mungkin tak berhasil. Mungkin tak sesuai dengan ikut Al-Quran. Atau mungkin perlu dipelajari lagi apa yang maknanya Allah menyatakan wa fajjarna fiha minal 'uyun. Sebab dinyatakan ketika wa fajjarna fiha minal 'uyun, Allah boleh keluarkan air itu dari gunung. Jadi bukan hanya di bawah, tapi dari gunung pun Allah boleh keluarkan air. Karena ayatnya wa fajjarna fiha minal 'uyun. Allah keluarkan sumber mata air yang berpancutan, keluar deras ketika Allah keluarkan. Dan ini juga jadi bukti
Bahwasannya maknanya di sini ketika Allah menyatakan wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban, Allah tumbuhkan biji yang kalian makan dan Allah juga tumbuhkan kebun-kebun. Itu juga sebagai bukti kepada kalian wahai umat manusia, kalian tak akan mampu menciptakan apa yang telah Allah ciptakan. Maksudnya ketika ada tanah yang mati, Allah tantang kita, Allah challenge kita. Coba hidupkan tanah tersebut. Boleh tak tanah tersebut kalian tumbuhkan biji-bijian? Boleh tak kalian tanam pokok tanpa ada air? Itu semua kalian tak akan mampu. Sebab itu Allah jelaskan di sini. Itu yang namanya ijaz, akan melemahkan makhluknya Allah. Sebab segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin ada manusia yang boleh tumbuhkan biji-bijian. Pasti dia akan cari air untuk siram supaya tumbuh dengan berbagai macam cara. Tapi ada ada orang yang pegang biji-bijian, pegang dekat tangan dia, tiba-tiba tumbuh. Ada banyak beras. Oh, nak makan ini beras barokah. Dipegang satu jadi 10 kilo. 10 kilo jadi 100 kilo. Ramai yang nanti orang. Atau begitu juga dengan gandum. Tak, itu ijaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mampu menantang Allah Subhanahu wa taala, silahkan buat yang paling kecil je. Buat tuh biji-bijian agar kalian boleh menghilangkan semua manusia yang tadi makan gandum atau makan beras jadi makan ciptaan dirimu sendiri. Tak mungkin. Sebab Allah menyatakan di sini wa ayatul lahumul ard. Tanda-tanda itu untuk mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan. Orang-orang yang ingkar akan adanya semua itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang namanya kalau dalam bahasa Arab ahlut tabi'ah atau ahlut taba'i. Tak tahu bahasa Melayu dia. Dia orang-orang yang menyatakan bumi ini tercipta dengan sendirinya. Jadi semuanya itu serba semula jadi. Jadi kita hidup semula jadi, makan semula jadi. Kita duduk di sini mikrofon, tutup mata, buka mata, tiba-tiba ada mikrofon semula jadi. Itu orang-orang yang menyatakan namanya ahlul tabi'ah. Jadi semua alam ini semula jadi. Biasanya jawabannya kalau orang-orang yang ikut kelompok itu, oke, sekarang tutup mata kalian, coba bayangkan Bandar Solo itu macam mana? Pindah Solo ke tak? Kan semula jadi. Tutup mata sampai Solo. Senang cerita. Tak perlu naik flight lagi, tak perlu naik lagi ke LAE itu, tak perlu naik macam-macam. Itu mereka orang-orang yang menyatakan bumi ini muncul semula jadi. Sebab itu Allah nyatakan di sini wa ayatul lahum, tanda-tanda untuk mereka. Mereka yang tak percaya hari kebangkitan, Allah telah sebutkan wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdharun. Kemudian Allah ceritakan bumi ini tempat kalian. Bahkan ada riwayat yang menyatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Bukan riwayat ayat Al-Qur'an. Allah menyatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barzu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana Allah tukar bumi ini bukan seperti bumi yang kalian kenal. Allah tukar langit ini bukan seperti langit yang kalian kenal. Sebab itu ketika Allah menyatakan wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdharun, Allah sebutkan wa ayatul lahumul ard. Karena ada riwayat yang menyatakan nanti kalian juga dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu dunia ini juga, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Kalian dah lupa. Macam mana kalian boleh lupa? Oke, soalannya. Masih ingat di dalam perut cakap apa? Masih ingat makan apa? Kan dah lupa. Oke, jangan tanya yang tua-tua, mungkin dah tua. Ini yang budak-budak kecil ini masih kecil-kecil lagi. Atau tak ada budak kecil ini? Atau tak Maryam? Tanya budak kecil itu, masih ingat ke tak? Dia cakap apa? Kan dah lupa. Ini ketika Allah masukkan kita ke dalam perut bumi, kemudian Allah bangkitkan, dah lupa semuanya. Karena di dalam surah Yasin nanti Allah sebutkan di akhir-akhirnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dah lupa semuanya. Yang bercakap semuanya yang kita nampak mati dia akan bercakap. Jadi itulah yang dimaksud ketika Allah menyatakan wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdharun, untuk mengingkari, untuk membantah orang-orang yang tak percaya. Dan Allah sebut wa ayatul lahumul ard. Bumi inilah yang tadinya mati Allah hidupkan. Dari situ kalian dikeluarkan, dari situ kalian akan diciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan
riwayat yang paling kuat ketika di padang mahsyar ini bumi nanti semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabaddalul ardu ghairal ard. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang jangan pikir macam mana bumi itu dirubah. Nanti pening kepala sampai rumah. Percaya aja sebab Allah menyatakan yauma tabaddalul ardu ghairal ard. Jadi hamparan itu, bumi yang luas itu tempat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab senang Allah nak rubah bumi ini menjadi padang mahsyar, atau mungkin Allah punya tempat lain lagi. Ada berbagai macam tafsiran, tapi Allah sebut di dalam Al-Qur'an ard, yauma tubaddalul ard, hari di mana Allah tukar bumi itu ghairal ard, bukan seperti bumi yang kalian kenal. Kalau Allah boleh tukar bumi itu sama seperti bumi yang belum kalian kenal. Kalau contoh yang paling simpel sekarang, kalau ada satu orang dia pakai make up, dia berubah, kalian boleh kenal kan tak? Tiba-tiba kita punya kawan nih, dia make up sama macam artis. Siapa artis yang paling handsome? Contoh lah, ada orang dibuatnya artis, siapa lagi artis? Anggaplah ada satu orang yang paling handsome, kemudian dia rubah, dia make up, dia akan lupa nama dia siapa. Oh mungkin dia mirip artis tadi, hanya karena make up buatan manusia. Ini buatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Allah menyatakan wa in kullu lamma jami'u ladaina muhtarun, ayat selanjutnya wa ayatul lahumul ard, ada kaitannya antara dibangkitkan nanti umat manusia, muhlarun, siap dengan semua peralatannya, siap dengan semua dengan amal perbuatannya. Allah sebut wa ayatul lahumul ard. Dan kemudian Allah jelaskan lagi di sini sambungannya, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjalna fiha minal uyun. Dan jadi soalan lagi selanjutnya, kenapa Allah sebutkan nakhil? Tahu nakhil? Nakhil itu pokok kurma. Kenapa Allah sebut di sini pokok kurma, tapi Allah sebut buah yang lain itu a'nab, anggur? Kenapa Allah tak sebut saja pokok kurma dan pokok anggur? Itu salah satu hikmahnya kenapa Allah menyatakan wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin fajjarna fiha minal uyun. Kita dah tahu bahwasanya kebun-kebun dan buah-buahan itu tak akan tumbuh kecuali ada sungai di situ. Dan kalau biji-bijian yang untuk makanan dasar kita, Allah yang akan tumbuhkan dari langit, karena Allah menyatakan ahyainaha, air hujan tumbuh. Tapi ketika Allah menyatakan wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, Allah menyatakan dan kami jadikan kebun-kebun itu dari pokok kurma dan anggur. Anggur-anggur. Kenapa Allah sebut pokok kurma dan Allah tak sebut pokok anggur? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, alhamdulillah, tukar mikrofon, saya nak dengar. Tidur. Imam Fakhrul Razi menyatakan di dalam tafsirnya, ketika Allah menyatakan wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin, Allah sebut pokok kurma dan Allah sebut anggur. Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwasanya ciptaan Allah itu yang paling banyak manfaat dia, yang paling menyeluruh manfaat dia, dapat digunakan semuanya oleh umat manusia. Itu yang disebut oleh Allah. Yang pertama kita dah tahu yang paling afdal dan yang paling lazat buah-buahan adalah kurma dengan anggur sesuai dengan Al-Quran. Dan kemudian ketika Allah sebut pokok kurma, Allah tak sebut pokok anggur. Kenapa? Karena pokok anggur itu dia hampir tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Ada faedah tapi sangat sedikit dan hampir semua manusia tak gunakan. Apa itu faedah daripada pokok anggur? Ketika kita tanam anggur, kita punya kebun anggur, yang kita ambil anggurnya, itu yang kita ambil pokoknya. Ada tamu datang, ini pokok anggur. Anggurnya dekat mana? Dekat peti ais. Atau yang kita bagikan dekat tamu tuh anggur tadi. Anggur tadi yang kita bagikan berbeza dengan pokok kurma. Pokok kurma ini banyak manfaatnya. Apa salah satu manfaatnya? Boleh dijadikan mimbar. Mimbarnya Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari pelepah kurma. Kalau Nabi
Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita buat mimbar, Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna. Pasti dia akan buat sesuatu dari benda yang sempurna. Yang Nabi Muhammad buat adalah dari pelepah kurma. Dan ketika Sayyidatuna Maryam untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam, duduk di bawah pohon kurma. Wa huzi ilaika bi jidhin nakhl tusaqil alayka rutaban janiyya, kata Allah Subhanahu wa taala. Gerakkan ke pokok kurma supaya Allah dapat turunkan rutab kurma yang basah. Jadi pokok kurma ada manfaatnya, digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai mimbarnya. Berarti mimbar yang paling perfect adalah mimbar yang Nabi Muhammad SAW dari pelepah kurma. Dan tempat yang paling senang untuk melahirkan supaya dia dapat ketenangan adalah pokok kurma. Ada yang berani tak perempuan yang hamil nak melahirkan duduk dekat pokok kurma? Mungkin tak berani, tak jadi masalah. Kalaupun berani pasti Allah bantu, sebab Allah menyatakan waja'alna fiha jannatin min nakhil. Jadi pokok itu bermanfaat untuk semua umat manusia. Tergantung daripada manusia tersebut, dia nak gunakan manfaat pokok tadi atau tak. Allah dah sebut bermanfaat. Kalau pokoknya bermanfaat, apalagi buahnya. Berbeza dengan anggur tadi, Allah tak sebut. Nakhil itu pokok kurma. Kalau kurmanya sahaja bahasa Arab dia tamar, atau mungkin bahasa Melayu dia tamar juga ya, tamar. Atau rutab kalau dia masih setengah-setengah basah lagi. Tapi kalau anggur, nama pokok dia karmun. Kalau ini nakhlun, kalau ini karmun. Sebab dia tak ada manfaat. Bukan tak ada manfaat, manfaatnya sangat sedikit. Hampir semua umat manusia tak pakai langsung. Apa itu pokok anggur? Atau dia pernah nampak pokok anggur? Tak ada. Ada orang yang buat jus pokok anggur? Kan tak ada. Tapi Allah sebut pokok kurma ini banyak manfaatnya. Mungkin kalau orang-orang yang dia faham Al-Quran, kemudian dia punya pikiran businessman, pasti dia akan gunakan. So biasanya di Arab pokok-pokok kurma kalau dia tak tumbuh lagi itu pokok, dia potong, dibuang. Tapi zaman sekarang kita cari kayu-kayu itu kayu jati. Oh, kayu jati itu kuat menurut penelitian macam ni, menurut penelitian macam tu. Kita tak perlu meneliti. Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Waja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin. Kenapa tak ada satu orang yang mencoba? Kalau perlu jangan mencoba, sebab Allah dah sebutkan. Buat pokok kurma itu dekat mana-mana, dibuang. Kalau dekat Yaman Utara lepas dia tak tumbuh lagi, dibuang. Kadang-kadang kita tanya ini buat apa? Dah tak ada guna. Kasihan, Allah sebut ini berguna, tapi sama manusia dia cakap tak berguna. Tapi kalau ada, mungkin nanti ada orang-orang yang punya produk-produk herbal, dia akan buat ini herbal daripada pokok anggur, jangan diminum. Sebab di dalam Al-Quran sedikit manfaat dia. Kenapa tak pakai yang Allah sebut waja'alna fiha jannatin min nakhilin? Pokok kurma Allah sebut, tapi Allah tak sebut pokok anggur. Itu salah satu daripada hikmahnya. Kenapa Allah menyatakan waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan mereka akan tumbuh dengan adanya sungai atau sumber mata air yang berpancutan, kemudian mengairi terus sentiasa mengalir. Dan di Tarim itu mereka punya tempat swimming pool disewakan, biasanya private swimming pool disewakan. Selepas ada orang mandi, mungkin yang pernah Tarim dah tahu. Selepas orang berenang dekat situ, biasanya orang yang punya kolam renang itu tadi, swimming pool tadi, dia punya kebun kurma di belakang dia. Selepas ada orang mandi berenang dekat situ, air tadi dibuang untuk mengairi kebun tadi. Yang jadi pokok tadi tumbuh, jadi tumbuh kurma. Jadi dia keluarkan duit itu, dia dapat duit dari swimming pool tadi. Selepas orang nak sewa lagi, kan orang nak sewa nak air yang bersih, nak baru, tak jadi masalah, dia tak rugi. Dia buang air itu dekat kebun dia. Dia sewakan swimming pool itu per jam, 1 jam, 2 jam, ada yang kadang-kadang setengah hari. Siapa ada orang yang dapat berenang 12 jam straight? Jadi ikan besok. Kan tak mungkin. Sedikit. Tapi tengok semua belakang dia tumbuh di pokok kurma itu. Sebab air selepas dipakai, nak tukar yang lain, oke, tunggu sedikit. Air yang tadi dekat pokok kurma.
Jadi setiap tahun dia panen. Dia ada punya usaha kurma, dia punya usaha swimming pool. Dapat dua-dua swimming pool sunnah, pokok kurma yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi dia bisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ceritanya. Tapi tak tahu di sini ada yang nak try atau nak coba atau tak apa, sebab saya tak ada pikiran macam bisnismen. Biasanya bisnismen itu pikiran dia tajam. Tengok apa ya, tengok mikrofon dia boleh berpikir, nak jual mikrofon. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Wa fajjarna fiha minal uyun. Ada berbagai macam mata air. Ada mata air itu yang dapat tumbuhkan berbagai macam kebun. Semuanya berasal daripada mata air. Dan kemudian Allah menyatakan di dalam ayat selanjutnya, liya'kulu min thamarih. Selepas Allah jelaskan nanti ada kebun, kemudian ada pokok kurma, kemudian ada buah anggur, Allah perintahkan kepada kita, liya'kulu min thamarih. Kalian makan daripada buahnya tadi. Dan perintah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Dan ketika Allah perintahkan liya'kulu min thamarih, berarti memang betul-betul buah ini bermanfaat. Dan buah ini adalah buah yang paling lazat, anggur dan kurma. Dan buah ini yang dapat memberikan kita makanan, sama seperti kita makan hab yang telah Allah menyatakan tadi, faminhu ya'kulun. Jadi boleh menjadikan ganti. Sama seperti air Zam-Zam. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang nak dipukuli oleh orang-orang kufar Quraisy. Dia bersembunyi di Astarul Ka'bah, di kiswahnya Ka'bah. Kalau tak silap itu Abu Dzar, kalau tak silap. Wallahu a'lam. Dia setiap hari makan, beberapa hari tinggal dekat situ, duduk dekat situ. Dia tak makan, tapi dia minum air Zam-Zam. Terus dia minum air Zam-Zam. Masih bisa hidup dan masih bisa segar, mungkin agak lemas sedikit. Tapi dia jadikan air Zam-Zam itu makanan. Dan setelah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dibantu dikeluarkan, Nabi Muhammad tanya, engkau makan apa? Engkau bersembunyi di belakang kiswah Ka'bah. Kalau mungkin zaman sekarang, tak mungkin ada orang bersembunyi dekat situ. Ada askar yang kasut dia tebalnya 20 cm. Karena kick sekali habis, bangun 20 hari kemudian. Kalau dulu masih ada, dia punya kiswah, dia masih boleh bersembunyi dekat situ. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, engkau makan apa? Dia cakap, aku tak makan apa-apa kecuali air Zam-Zam. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Dzaka ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Itu adalah makanan orang yang lapar dan obat bagi orang yang sakit. Berarti air Zam-Zam bisa dijadikan makanan. Sama seperti yang Allah telah sebutkan di dalam surat Yasin, pokok kurma itu dengan anggur bisa dijadikan makanan. Dan beberapa ulama ada yang kemana-mana dia selalu bawa kurma. Jadi kalau dia lapar, dia pasti makan kurma. Dan salah satunya kenapa Allah sebut kurma dengan anggur, salah satu hikmahnya yang lain, ini dua buah yang boleh diekspor kemana-mana, bertahan lama tanpa perlu bahan pengawet. Tahu bahan pengawet? Paham ya, bahasa sini bahan pengawet juga untuk diawetkan. Ini satu-satunya buah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kurma dengan anggur. Sebab itu kalau nampak ada orang jualan kurma zaman sekarang ini pelik. Beli kurma tengok ada expired dia. Cuma kurma boleh expired? Lepas itu beli madu pun ada expired dia. Madu dengan kurma, bagilah madu. Madu tidak ada expired. Tapi di sini, di Asia, mereka terbiasa madu itu cari yang baru. Oh, ini yang baru, yang bening, yang baru lebih bagus. Tapi kalau di sebelah utara, semakin lama umur madu itu, semakin mahal harganya. Namanya madu masni. Kalau kita nak tanya, mana madu masni? Oh ini, yang ini umur dia 5 tahun, yang ini umur dia 10 tahun, yang ini umur dia 15 tahun. Semakin tinggi umur dia, semakin mahal. Tapi terbalik sini.
Dia tak tanya, dia nak yang baru. Bahkan di sini kemarin tengok beli madu ada expirednya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma madu boleh expired? Sama seperti kurma. Sebab Allah menyatakan di sini, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin. Dia mungkin agak berubah sedikit, tapi bukan expired. Ketika kita makan pun dia tak akan beracun. Begitu juga dengan anggur, mungkin berubah sedikit, tapi bukan berarti beracun. Sama seperti makanan yang lain yang diisi dengan bahan-bahan kimia. Yang kalau kita makan lambat sedikit, ada expired dikit, takut. Berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menyatakan liyakulu min thamari, para ulama ahli tafsir menyatakan makanlah dari buahnya. Nah, dari buahnya, nya ini kembali kemana? Ini yang para ulama berbeda pendapat. Liyakulu min thamari, ada huruf ha di sini. Ha ini kan dia kembali kemana? Sebagian para ulama menyatakan kembalinya ke nakhil, kembalinya ke pokok kurma tadi. Kenapa kembalinya ke pokok kurma? Maksudnya yang diperintahkan untuk makan adalah buah daripada pokok kurma tersebut. Jadi huruf ha di situ, makanlah dari buahnya, maksudnya buah dari pokok kurma. Apa buah daripada pokok kurma? Kurma. Ya nanti orang menyatakan, Allah menyatakan lihat sepukuru minta mari, berarti kita kena makan batangnya pohon kurma. Tak. Yang Allah perintahkan lihat kulu minta mari, makan dari buahnya. Dan kemudian kenapa Allah tak sebut tentang anggur, tapi Allah sebut lihat kulu minta mari, makan dari buahnya pokok kurma? Karena di dalam bahasa Arab, kalau sudah ada satu ayat yang maksud dia sama, tujuan dia sama, tapi ada satu yang berbeza, maka yang berbeza itu yang diarahkan. Domir dia akan kembali ke yang diarahkan. Karena orang tahu ada orang makan anggur, tapi tak ada orang makan pokok kurma. Tapi tak tahu nanti akhir zaman ada kita orang makan pokok kurma. Sebab itu Allah menyatakan liyakulu min thamari, makan daripada buahnya pokok kurma tadi. Jadi hak yang di sini kembali kepada nakhil, kembali kepada pokok kurma tadi. Makan buahnya pokok tadi. Apa buahnya pokok tadi? Kurma yang dimakan. Dan tidak disebut anggur karena tidak confirm anggur dimakan. Jangan nanti jadi Allah sebut makan pokok kurma, berarti kita cari pokok anggur, kita makan pokok anggur. Tak, jangan berputar balik. Ini biasanya pikiran-pikiran yang selalu berputar ini sedikit-sedikit nanti liberal, sedikit-sedikit sekuler. Tapi kalau disebut tentang makanan, mereka putar balikkan ayat, suruh baca surat Yasin, coba suruh putar balikkan ayat ini. Takkan dia nak makan pokok kurma, takkan pula dia nak makan karmun, pokok anggur. Sebab itu mereka termasuk orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Dulu ada cerita tentang Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini salah satu pemimpin, macam governor, macam itu pada zaman dulu khalifah. Dia dah terlanjur mengucapkan sumpah bahwasanya dia itu ahli surga. Jadi dia bersumpah, demi Allah aku ini ahli surga. Tengok dia seorang pemimpin. Kalau zaman sekarang orang banyak sumpah tak jadi masalah. Sumpah sana, sumpah sini, senang dia. Macam remeh. Padahal ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati dengan sumpah palsu dan saksi palsu. Itu termasuk dosa yang paling besar. Ini Harun Ar-Rasyid, dia dah bersumpah dia termasuk ahli surga. Karena mungkin hawa nafsu dia terlebih ketika itu. Kemudian dia datangi semua ulama dan mufti di situ, nak cari fatwa macam mana supaya aku ni tak bersalah ketika aku bersumpah. Dia cari datang ke sini, tak boleh kau bersalah kena puasa, tak boleh kau ini, terus datang sampai datang ke satu orang tua. Tapi ini jangan diamalkan. Itu biasanya cari ayat-ayatnya, tapi insya Allah tidak semuanya. Ini sebagai cerita, sebagai contoh. Datang kepada salah satu orang tua. Orang tua tadi senyap duduk. Harun Ar-Rasyid nampak dia macam confused. Dia tanya, kenapa engkau wahai khalifah, wahai pemimpin? Dia cakap, aku udah bersumpah aku ni ahli syurga. Macam mana aku nak buang sumpah ini tadi? Dia takut, padahal dia seorang pemimpin.
Hanya sumpah, dia bersumpah dia sebagai ahli surga. Tak tahu zaman sekarang orang sumpah macam mana banyaknya sumpah. Kemudian orang yang tua tadi mengatakan, engkau dah tanya kepada semua ulama, dah tanya semuanya, dia cakap tak boleh. Maksudnya dia tetap kena dosa, dikena kafarat, dikeluarkan, ditepul sumpah tersebut. Kemudian orang tua tadi bilang, engkau datang kepada Ibn Sammah, salah seorang ulama nama dia Ibn Sammah. Datang kepada dia, tanya dia, tengok ulama yang hebat, kadang-kadang dia tak jadi mufti, kadang-kadang dia tak terkenal dekat orang, tapi dia punya ilmu. Orang tua tadi yang paham, datang ke Ibn Sammah tadi. Datang ini khalifah, pemimpin, kepada Ibn Sammah. Wahai Syekh Ibn Sammah, aku dah bersumpah aku ni penduduk ahli surga. Jadi dia bersumpah, sumpah dia mungkin wallahi kuntu min ahli jannah, atau wallahi ana min ahli jannah. Kalau kuntu masih boleh ditukar lagi. Ini wallahi ana min ahli jannah sumpahnya. Jadi aku bersumpah bahwasanya aku ni penduduk surga. Apa jawaban Ibn Sammah? Ibn Sammah tanya, pernah kata engkau nak bermaksiat kemudian engkau tinggalkan? Dia fikir. Pernah. Apa? Dia cakap, dulu waktu aku masih muda. Ini dulu. Kalau dia jadi khalifah, takkan dia jadi khalifah masih muda. Dulu waktu aku syab, kata dia, aku suka kepada hamba sahaya perempuan yang di sebelah, punya orang lain. Waktu itu karena aku masih keturunan raja, aku dapat kesempatan, aku panggil dia, aku nak berbuat maksiat dengan dia. Waktu dah nak berbuat maksiat, aku punya kemampuan. Sebab dia anak raja, boleh diambil mana-mana. Kalau zaman dulu boleh, lagi lah zaman sekarang lagi terus. Tak perlu jadi anak raja, anak mana-mana boleh ambil. Ini dia ambil ketika dah nak melakukan fahisyah. Kata Harun al-Rashid, aku takut kepada Allah. Tiba-tiba aku teringat tentang siksa api neraka. Kalau orang yang berzina, dia akan masuk api neraka. Aku tinggalkan. Kemudian apa jawaban Ibn Sammah? Dia menyatakan, wahai Harun al-Rashid, kau baca kata ayat Allah. Apa ayat Allah? Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Ibn Sammah, fa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia takut, dia tinggalkan perempuan tadi karena takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia jauhkan syahwat dia tinggalkan. Apa jawaban Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau engkau dah buat tempatmu di surga, berarti engkau penduduk ahli surga. Ketika itu gembira Harun al-Rashid, dipeluk ulama tadi. Dia dapat menyelamatkan orang daripada kegagalan. Itu orang yang faham tentang tafsiran Al-Quran. Jadi mulai dari sekarang jangan ada yang duduk dekat sini, keluar dari sini, aku sumpah aku ahli surga. Pas tu jumpa mufti, macam mana? Boleh tahu ke tak? Tak boleh tahu. Mufti dia tak boleh nak jawab. Tak boleh macam tu. Ketika kita punya ilmu, semakin kita punya ilmu, semakin kita merendah, semakin kita amalkan ilmu kita. Ajarkan yang bermanfaat. Yang tak bermanfaat disimpan. Cari yang bermanfaat. Sebab ilmu semua insya Allah ketika urusannya di dalam agama Allah, semua akan bermanfaat. Dan kemudian yang terakhir di sini lihat dulu min thamarihi. Ketika kita tahu min thamarihi di sini adalah kembali yang ke pokok kurma, maka yang dimaksud adalah buah kurma. Tapi ada tafsiran lain yang menyatakan lihat dulu min thamarihi, makan daripada buahnya. Apa buahnya? Buah ini adalah hasil. Jadi thamaratul ilm, hasil daripada ilmu adalah amal. Hasil daripada kita beribadah adalah athawab, pahala. Hasil daripada buah, hasil daripada kita berniaga apa? Untung. Jadi ketika Allah menyatakan liya'kulu min thamarihi, makan dari untungnya. Ketika maksudnya di sini adalah untung, berarti Allah bercerita tentang bisnis. Allah bercerita tentang berniaga. Kalau Allah bercerita tentang berniaga, berarti huruf ha-nya itu kembali ke mana? Nya itu kembali wa fajjarna fiha minal uyun. Jadi ketika Allah keluarkan air mata, sumber mata air tadi, Allah pancurkan mata air tadi, kalian dapat putar balik air tersebut. Selain untuk kebun,
kalian dapat gunakan untuk air yang lain. Dan dari keuntungan kalian gunakan air yang lain tadi, maka kalian boleh memakan buah hasil keuntungan tadi. Lihat dulu min thamarihi. Berarti yang dibuat oleh orang Tarim yang punya swimming pool, betul ke tak betul? Betul, diikut Al-Quran. Sebab ketika Allah menyatakan lihat dulu min thamarihi, itu kembalinya kepada wa fajjarna fiha minal uyun. Air yang Allah berikan itu olah balik. Jangan sia-siakan. Ketika Allah ciptakan mata air tadi, dapat tumbuhkan kebun, pokok kurma dengan anggur. Allah menyatakan lihat dulu min thamarihi, cari buah hasilnya. Gunakan air tersebut agar kalian mendapatkan untung dengan hasil yang halal. Dan ketika Allah menyatakan seperti itu, huruf ha dia kembali kepada wa fajjarna fiha minal uyun. Air itu tadi, huruf ha itu kembali kepada air. Dan ada lagi tafsirannya yang menyatakan lihat dulu min thamarihi, maksudnya adalah makan daripada buah-buahnya Allah. Lihat dulu min thamarihi, makan daripada buahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama ahli tafsir menyatakan tafsiran itu kurang tepat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di sini waja'alna dan ahyainaha dan wa akhrajna. Sepatutnya kalau kita nak tafsirkan lihat kul min thamarihi, itu maksudnya buahnya adalah buahnya Allah yang telah disebutkan tadi. Mestinya ayatnya lihat kulu min thamarina. Itu ada beberapa tafsiran. Jadi yang paling kuat dia huruf ha itu kembali kepada an-nakhil, pokok kurma tadi. Maksudnya yang dimakan adalah buah daripada pokok kurma tadi, bukan pokoknya. Jadi kalau ada orang yang hadir di sini kemudian makan pokok kurma sakit, jangan salahkan ustadznya. Sudah dijelaskan, makan buah daripada pokok kurmanya. Kemudian atau tak ditafsirkan kembali kepada yang paling dekat. Fajjarna fiha minal uyun, makan daripada hasil untung yang kalian gunakan, olah kembali mata air yang Allah ciptakan untuk kalian. Mungkin Allah tiba-tiba tunjukkan kepada kita mata air, kita buat air yang air botol tersebut, atau kita buat seperti yang lain-lain sebagainya, ikut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebab Allah tak akan lupakan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah, dijadikan kita orang-orang yang mengerti tanda-tandanya Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak mengingkari hari mahsyarnya Allah, hari kebangkitannya Allah, dan kita dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin, hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rabb ya karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna wa iyyakum fid din wa hdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya man waffaqa 'alal khairil khair wa a'ana 'alaih waffiqna lil khairi wa 'aina 'alaih. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.